Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Komisi Wanita Elizabeth. Mari kita bersama-sama pada hari ini kembali bersekutu di hadapan Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Jangan kita tidak mengimani bahwa kalau persekutuan kita tidak tatap muka, Tuhan tidak berkenan atau Tuhan tidak hadir. Ketika kita berseru kepadanya, maka kita percaya Dia Allah yang mendengar kita. Mari kita mengawali persekutuan kita dengan kita menyanyikan pujian besar dan ajaiblah karyamu. Sebab hanya Dialah Allah yang layak untuk kita sembah. Satu-satunya Allah di mana segala bangsa harus sujud kepadanya. Satu-satunya Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sekali lagi, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi kita akan menyanyikan pujian ini. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Bapa di dalam kerajaan surga, kami memulai persekutuan kami pada sore hari ini. Kiranya perkenanan-Mu atas kami di dalam persekutuan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sudah siap mendengarkan firman Tuhan?
Ya, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema hormatilah Dia. Ya, hormatilah Dia. Nah, kita akan bersama-sama belajar dari satu bagian yang akan mengarahkan kita supaya kita belajar untuk menghormati Allah kita melalui Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 20 hingga ayat yang ke-23. Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 20 hingga ayat yang ke-23. Jika ibu-ibu sudah menemukannya di dalam Alkitabnya, saya harap semua kita sambil membuka Alkitab, jadi sambil menyimak, sambil membaca juga di dalam Alkitabnya, tidak hanya sekedar menyimak, saya membacakannya bagi kita. Mari kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Saya akan membaca bagian ini. Ibu-ibu sekalian, silakan menyimak supaya mengerti bagian cerita firman Tuhan yang akan kita renungkan. Herodes mati. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama, mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Cukup mengerikan cerita hari ini, tapi menarik, dan kita akan belajar bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ingatkah kita kepada seorang YouTubers bernama Ferdian Paleka? Ya, hari-hari ini karena semua serba online, ya, YouTube itu menjadi sebuah aplikasi yang sangat dekat dengan kita, ya. Kalau ibu-ibu mau beribadah lewat kanal YouTube, nah begitu. Ingatkah kita kepada seorang bernama Ferdian Paleka, seorang YouTuber, seorang yang terkenal melalui YouTube karena membuat konten-konten yang menarik. Nah, saya ingin kita memperhatikan ada satu konten yang dia buat untuk supaya dia semakin terkenal, dia semakin kaya, dia semakin punya banyak penggemar. Nah, tapi konten YouTube yang dia buat ini ternyata berujung hal yang buruk untuk dirinya sendiri. Kita akan saksikan bersama-sama. Jadi pranknya tuh dia seolah-olah mau sedekah, ngasih sembako ke waria dan bocah kecil, tapi ternyata isinya aslinya itu hanya batu dan sampah. Pranknya nggak kira-kira sih ini. Seperti biasa, bagi-bagikan makanan. Oke, di sini kita mau bagi-bagiin. Jadi gini. Ya, soalnya kita tuh mau membagikan sembako bahan pangan. Jadi yang belum tahu, ini isinya apa nih? Batu bata. Batu ya guys. Nanti lihat aja videonya. Pas kita masukin batu, sampah-sampah dalam ini. Sekartas kia cukup deh. Mana? Nasi kotak. Bagian benar di dahari anjing gitu. Baik, baik. Iya. Jadi deh. Oke guys, jadi kita lagi ngisi dulu ini apa? Kardusnya pakai sampah. Bang, ngapain bang? YouTuber ini mencari waria di jalanan dan kemudian ketemu dua, dan mereka memberikan sembako palsu itu kepada para waria. Tapi kita tuh lagi sampai nge-vlog sih. Gak apa-apa. Gak mau ah. Gak apa-apa ini. Udah di Kircon. Kontennya apa emang? Sini atuh, di sini dulu. Nih, ini berdua. Bagi-bagi kak. Oke. Bukanya ya. Buka dulu. Itu buka dulu coba. Ya,
Ya udah, nanti dimakan ya. Iya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, itulah hari-hari ini ada banyak orang yang sangat ingin dipuja orang, sangat ingin terkenal, ya. Semakin banyak YouTubers berseliweran. Kalau dulu orang bisa terkenal melalui televisi, tetapi sekarang banyak cara untuk bisa menjadi terkenal. Supaya apa? Dikenal orang, dipuji orang, mendapatkan nama baik. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apakah itu sebuah hal yang salah? Dalam cara pandang dunia itu bukan hal yang salah. Karena ketika orang menjadi terkenal, maka orang itu punya banyak uang, orang itu menikmati kebahagiaan, orang itu bisa membantu orang lain, seolah-olah begitu. Tetapi kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang berkomitmen untuk menjadi murid Kristus, bukan itu yang menjadi tujuan kehidupan kita. Karena terkenal di dunia tetapi tidak selamat di dalam kekekalan, apa gunanya? Terkenal dan memiliki banyak uang, puas dengan semua kekayaan dan kebahagiaan hari-hari ini, tetapi ujung kehidupan kekekalan kita adalah kebinasaan. Untuk apa? Murid Kristus adalah orang-orang yang bijaksana memikirkan dan mengatur kehidupannya, mengarahkan kehidupannya. Dan ketika orang menjadi murid Kristus, maka fokus kita pun mengalami perubahan, bukan hanya sesuatu yang membuat kita bahagia di dunia ini, tetapi sampai kepada kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Nah, sehingga mari kita belajar bersama-sama supaya kita bukan menjadi orang-orang yang memperkaya dan mencari nama baik di dalam dunia pada hari-hari ini, tetapi kita akan belajar tentang menghormati Allah kita. Nah, Kisah Para Rasul pasal yang kedua 12 ayat 20 sampai 23 ini merupakan sebuah contoh bagaimana Tuhan memusuhi orang-orang yang hanya mau dihormati dirinya tetapi dia lupa menghormati Allah. Dia meremehkan Allah, dia mengabaikan Allah. Orang-orang yang seperti ini adalah musuh-musuh Tuhan. Nah, mari kita memperhatikan lebih jauh bagian firman Tuhan kita pada hari ini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-20 itu ada sebuah kisah di mana Herodes, ya, raja Yudea pada waktu itu marah terhadap orang-orang yang ada di Tirus dan Sidon. Kemudian atas persetujuan orang-orang ini mereka pergi menghadap seorang bernama Blastus. Blastus itu adalah orang kepercayaan dari Herodes. Lalu kemudian minta supaya Herodes tidak marah lagi. Nah, ayat yang ke-20 ini apa yang menjadi latar belakang sejarah sehingga tiba-tiba dituliskan seperti ini? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 ini, lebih spesifiknya Herodes yang dimaksudkan ini adalah Herodes Agripa I. Ya, kalau misalnya di Matius ketika ada dikatakan di situ Raja Herodes membunuh bayi-bayi pada zaman Yesus, bayi, maka itu adalah Herodes Agung. Tetapi yang sekarang yang kita pelajari adalah cucunya Herodes Agung, yaitu Herodes Agripa I. Ini adalah orang yang berbeda, hanya panggilan jabatannya Herodes itu adalah jabatan yang turun-temurun, ya, yang diberikan, sehingga ada Raja Herodes Agung, Herodes Antipas, Herodes Agripa I, lalu kemudian setelah mati dia digantikan anaknya Herodes Agripa II. Nah, begitu. Pada waktu itu Herodes Agripa I dia sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Dalam terjemahan bahasa Yunaninya, kata sangat marah itu diartikan marah terus-menerus. Jadi dia mengalami kemarahan terus-menerus terhadap orang Tirus dan Sidon. Alkitab tidak memberitahukan secara detail mengapa pada saat itu dikatakan ayat yang ke-20 itu Herodes itu sangat marah kepada Tirus dan Sidon, tetapi yang diceritakan di sini bagi kita adalah orang Tirus dan Sidon. Kedua daerah ini, Tirus dan Sidon, itu sebenarnya bukan wilayah dari Herodes, bukan wilayah dari Israel. Ini di luarnya.
Ya, jadi mereka dikatakan sebagai orang-orang kafir. Nah, tetapi mereka mendapatkan banyak bantuan dari Herodes Agripa I. Jadi meskipun bukan wilayahnya, tetapi Herodes Agripa I ini cukup banyak membantu di wilayah Tirus dan Sidon. Sehingga ketika Herodes ini marah bisa berpengaruh terhadap banyak hal. Bisa jadi Herodes menghentikan bantuan-bantuannya kepada Tirus dan Sidon dan mereka sudah tidak mengalami kesejahteraan karena mereka dibantu oleh Herodes Agripa I. Nah, sehingga di sini kita melihat bersama-sama bahwa mereka berusaha untuk berdamai dengan Herodes Agung dengan cara membujuk Blastus yang adalah orang kepercayaan raja untuk supaya menyampaikan kepada Raja Herodes mereka membutuhkan perdamaian. Dan pada akhirnya memang Herodes itu menyetujui perdamaian itu, setuju untuk berdamai dan tetap mau membantu Tirus dan Sidon di dalam penyuplaian bahan-bahan makanan. Nah, di dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa Herodes ini adalah seorang yang punya pengaruh, di mana-mana dia punya pengaruh. Tetapi Raja Herodes ini juga adalah seorang yang berusaha mencari muka. Ya, mengapa saya katakan demikian? Karena kalau kita lihat dalam perikop sebelumnya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19, maka kita mendapati di situ bahwa dia membunuh Rasul Yakobus. Ya, kemudian dia berusaha mengejar-ngejar Petrus, dimasukkan ke dalam penjara, tapi puji Tuhan Petrus dilepaskan melalui kejadian yang sangat ajaib, tiba-tiba keluar dari penjara. Tetapi setelah itu Herodes marah dan kemudian juga menyuruh pengawalnya untuk mencari Petrus sampai dia didapatkan, ya, dan orang-orang yang menjaga Petrus selama di penjara semua dibunuh karena dianggap lalai dalam mengerjakan tugasnya. Mengapa dia membunuh Rasul Yakobus? Mengapa dia berusaha untuk membantai rasul-rasul Tuhan? Karena dia mau mendapatkan nama di antara orang-orang Yahudi, karena pada waktu itu rasul-rasul, pengikut-pengikut Yesus itu dianggap sebagai orang-orang yang harus dikucilkan, dibenci karena mereka mengajarkan sesuatu yang lain, yang sesat. Sehingga Raja Herodes berusaha mengambil keuntungan supaya kepala agama orang-orang Yahudi ini mengarahkan perhatiannya lalu dukungannya kepada Herodes sebagai raja, sehingga posisinya semakin aman dan semakin kuat, sehingga dia dengan senang hati menghalalkan segala cara untuk supaya Herodes ini memiliki posisi yang kuat. Nah, sehingga itu juga yang menjadi alasan ketika dia diminta berdamai dengan orang-orang Tirus dan Sidon, mau berdamai dengan dirinya, dia mau. Karena apa? Itu pun akan memperkuat posisinya. Lalu kemudian setelah itu dikatakan di dalam ayat yang ke-21. Dalam ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Seolah-olah kisah ini dengan ayat yang ke-20 tadi tidak nyambung. Kenapa tidak dilanjutkan kisah tentang Tirus dan Sidon, tetapi kemudian beralih kepada Raja Herodes mengenakan pakaian kerajaan, dan untuk apa dan mengapa? Nah, kita akan bersama-sama belajar dari bagian firman Tuhan ini secara lebih detail lagi. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ketika orang-orang Tirus dan Sidon ini berusaha memulihkan hubungannya dengan sang raja, maka raja itu meminta Herodes ini meminta utusan dari kedua negara itu
untuk bisa datang di dalam perayaan yang diadakan, yang dimaksud dalam ayat 21 ini, untuk semakin melihat bahwa dia adalah seorang raja yang hebat. Pada saat itu adalah hari ulang tahun Kaisar Claudius, Kaisar Romawi. Kaisar Claudius berulang tahun, lalu kemudian Raja Herodes ini membuat sebuah acara yang istimewa untuk merayakan ulang tahun dari Kaisar Claudius. Di dalam perayaan itu, seperti yang pada umumnya pada zaman itu diadakan sebuah pertandingan di mana orang-orang yang ditahan di dalam penjara itu akan dikeluarkan di tengah-tengah arena pertandingan itu, lalu kemudian mereka akan diadu dengan singa-singa yang kelaparan atau prajurit-prajurit yang akan membantai mereka, disaksikan oleh banyak orang. Itu menjadi sebuah hiburan bagi Raja Herodes dan orang-orang pada waktu itu. Betapa kejamnya dia. Lalu kemudian ayat 21 ini dan ayat yang ke-22 inilah kemudian menjadi pokok perenungan kita. Dikatakan di situ Herodes mengenakan pakaian kerajaan. Herodes memakai pakaian kerajaan, dan seorang bernama Yosefus, seorang sejarawan Yahudi, menceritakan di dalam bukunya dengan lebih detail mengenai hal ini. Alkitab kita memberikan keterangan bahwa dia mengenakan pakaian kerajaan, tetapi di sini Yosefus, seorang sejarawan Yahudi, itu memberitahukan kita seperti ini. Di suatu festival yang dimaksud dalam ayat 21, sekumpulan besar orang banyak itu berkumpul bersama, para pemimpin orang-orang penting dari seluruh provinsi. Jadi ini perayaan yang besar. Dan pada hari yang kedua, ia mengenakan pakaian yang seluruhnya terbuat dari perak, dengan struktur yang benar-benar indah. Dan ia masuk ke gedung teater pada pagi hari, ketika jubah peraknya itu terkena pantulan sinar matahari pagi. Jubah itu bersinar dengan sangat mencengangkan. Rasa takjub menyebar dan menimbulkan rasa takut bagi orang yang menatap kepadanya. Sehingga pada saat itu seseorang berteriak dan orang lain berteriak, meneriakkan bahwa dialah Tuhan. Kemudian mereka mengatakan, berbelas kasihanlah kepada kami. Sekarang dimuliakanlah engkau sebagai manusia. Sejak saat ini engkau akan abadi. Sehingga ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ini bukan sesederhana seperti yang kita dapat tangkap melalui ayat yang ke-21. Karena kita melihat di situ bahwa Herodes berusaha menciptakan kondisi supaya orang merasa takjub bukan kepada Allah, tetapi kepada manusia, kepada dirinya. Dan siapakah orang-orang ini? Orang-orang Yahudi. Siapakah orang-orang Yahudi? Orang yang mengenal Allah. Mereka bukan orang-orang kafir. Herodes sendiri adalah seorang Yahudi. Dia tahu tentang Allah. Dia bukan seorang yang tidak mengenal Allah. Tetapi apa yang dilakukannya? Dia masuk sengaja di dalam gedung itu di pagi hari. Dia mengenakan jubah berwarna perak dengan jubah yang sangat mahal, dengan strukturnya yang indah, sehingga dengan sengaja ketika dia muncul dan sinar matahari kena kepada dia, dia berkilauan. Ketika dia membawa dirinya sedemikian, apakah orang tidak akan takjub kepada dia? Sudah pasti respon yang wajar diberikan oleh orang-orang itu dengan mengatakan, ini dia. Ini bukan manusia, ini adalah Allah. Sehingga ketika dia berpidato pun rakyat itu terus bersorak, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, lalu kemudian
ketika dia mendengar pujian yang diberikan kepadanya itu, raja itu tidak menegur, raja itu tidak menolak pujian itu. Lalu kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-23 dengan hal yang sangat tragis, seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak mau memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Ibu-ibu, sekali lagi Yosefus, sejarawan Yahudi itu, memberikan kisah yang lebih lengkap dan lebih detail lagi mengenai hal ini. Karena dia berkata di dalam bukunya, dia menulis di dalam bukunya, kemudian ketika itu Herodes mendongakkan kepalanya ke atas dan dia melihat ada seekor burung hantu yang bertengger pada seutas tali di atas kepalanya. Dia segera mengerti bahwa burung tersebut membawa kabar buruk. Lalu kemudian dia jatuh di dalam kesedihan yang dalam, dan pada saat itu juga dia merasakan sakit yang parah di dalam perutnya. Kemudian setelah itu dalam 5 hari dia mati. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ini sebuah kisah yang pendek dituliskan oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12, tetapi memiliki arti yang mendalam. Raja Herodes ini adalah seorang raja yang haus kekuasaan. Raja Herodes adalah seorang raja yang ingin mencari muka, sehingga dia mati dengan cara yang tragis dan malaikat Tuhan menampar dia. Sehingga kalau kita kaitkan ini dengan menghormati Allah, hormatilah Allah, apa yang dapat kita pelajari melalui bagian ini? Mengapa malaikat Tuhan datang dan menampar Raja Herodes dalam situasinya pada hari itu yang penuh dengan gemerlap? Nah, yang pertama, karena Herodes itu tidak memberi hormat kepada Allah. Demikian dikatakan dalam ayat 23, dia ditampar oleh malaikat karena dia tidak memberi hormat kepada Allah. Apa yang dapat kita lihat dari apa yang dilakukannya? Sikap-sikap apa? Sikap-sikap tidak menghormati seperti apa yang dilakukan Herodes? Ternyata bukan hanya ketika dia tampil, kemudian ketika orang-orang itu berteriak ini suara Allah, tetapi sebelumnya tindakan-tindakan itu terlihat. Dia begitu gila pujian, dia begitu gila dengan pujian dan berusaha mencari muka. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika dia mengadakan festival yang dituliskan dalam ayat 21, sekali lagi yang tadi saya sebutkan, bahwa dia melakukan membuat festival itu karena itu adalah hari ulang tahun Kaisar Claudius. Kaisar Claudius itu adalah raja Romawi dan Raja Herodes ini termasuk salah satu bawahannya. Dia berusaha supaya dia menguatkan posisinya, terlihat baik di depan atasannya. Dia terlihat seperti orang yang taat, orang yang betul-betul mendukung sepenuhnya Kaisar Claudius, sehingga dia melaksanakan festival ini. Kemudian di dalam festival itu juga sudah dikatakan tadi bahwa dia meminta orang-orang utusan dari Tirus dan Sidon untuk juga datang. Apa maksudnya? Supaya mereka melihat kebesaran dari Raja Herodes. Mereka adalah orang-orang yang ada di luar Israel, tidak termasuk wilayah Israel, tetapi mendapatkan banyak bantuan dari Israel itu sendiri. Dia mendapatkan, Tirus dan Sidon mendapatkan banyak suplai makanan dari wilayah Herodes. Dia ingin menunjukkan kekuasaannya kepada Tirus dan Sidon, sehingga mereka pun tidak macam-macam dengan Herodes. Mereka ketika mengadakan perdamaian itu karena mereka membutuhkan bahan makanan, tetapi Herodes juga ingin memamerkan bahwa dia adalah raja yang hebat. Ini sebuah bentuk dari ketidakhormatan kepada Allah. Mencari muka kepada atasan,
yang membuktikan bahwa dia bisa berkuasa itu karena sebuah tindakan menjilat orang lain. Dia bisa berkuasa itu karena dia menunjukkan, memamerkan, dan mengancam orang. Dia bukan seorang raja yang hebat seperti Daud, sekalipun orang berusaha mencegah dia menjadi raja, sekalipun Saul berusaha membunuh dia karena iri hatinya, tetapi Tuhan tetap menjadikan dia seorang raja karena itu adalah rancangan Tuhan. Tetapi Herodes mendapatkan posisinya dan memperkuat posisinya bukan karena perkenanan Allah, tetapi karena usahanya sendiri dalam menjilat Kaisar Claudius dan dalam menunjukkan, memamerkan, menyombongkan kekuasaannya kepada Tirus dan Sidon. Sehingga Tuhan marah kepada dia. Bentuk lain dari sikapnya yang tidak memberi hormat kepada Allah. Bentuk lain dari sikapnya sebagai orang yang menyombongkan dirinya di hadapan Allah adalah ketika rakyat itu bersorak, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Apa yang kita lihat dari seorang Herodes? Dia tidak menolak, dia tidak menerima, dia tidak berkata apapun. Dia tidak menerima pujian itu tetapi juga tidak menolaknya. Tetapi dalam kondisi sebelumnya dia sengaja berpakaian kebesaran sehingga mereka memuji dia. Sekali lagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Herodes itu bukan tidak mengenal Allah. Tetapi ketika pujian itu diberikan kepada dia, bahkan dia disandingkan dengan Allah dan dia tidak merendahkan dirinya, dia tidak memberi jawab apa-apa, menerima, menikmati pujian itu, maka itu sebuah bentuk ketidakhormatan seorang Herodes kepada Allah. Sehingga dikatakan lagi oleh Yosefus, diceritakan tentang akhir-akhir ketika dia mengalami sakit, ketika di dalam masa 5 hari penderitaan sebelum dia mati, Yosefus itu mencatat bahwa di tengah-tengah kesakitannya pada waktu sudah menderita, dia berteriak menyalahkan orang-orang banyak yang sudah memujanya seperti memuja Allah. Sebelum sakit, dia begitu senang pujian itu diberikan. Bahkan dia sengaja memakai baju perak dan dia sengaja keluar dengan baju peraknya di matahari, sinar matahari pagi, supaya sinar matahari pagi itu memancarkan kemuliaan yang muncul dari baju perak yang dipakainya. Dia sengaja melakukan itu. Tetapi ketika dia memasuki masa-masa penderitaan, dia menyalahkan orang-orang yang sudah memujinya tadi. Itulah tipe orang yang mencari muka, yang suka makan pujian, dan yang tidak menyadari diri bahwa dia sedang tidak melakukan penghormatan kepada Allah. Di akhir kehidupannya, Herodes Agripa sadar bahwa sebenarnya yang layak ditinggikan itu Allah. Tetapi dia harus mengalami situasi yang benar-benar tragis, baru dia bisa menyadari hal itu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan sebuah contoh, memperlihatkan kepada kita sebuah contoh yang buruk dari bentuk ketidakhormatan kepada Allah. Apakah sebuah pujian, ketika kita menerima sebuah pujian itu adalah sesuatu hal yang salah? Tidak. Tetapi ketika pujian itu diberikan dan yang kita katakan adalah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, maka kita sedang berada di dalam kehidupan yang benar, yang bertujuan, berfokus memuliakan Allah. Seperti visi misi kita, memuliakan Allah. Baiklah kehidupan kita adalah kehidupan yang memuliakan Dia. Mari kita mengevaluasi diri kita. Ketika ibu-ibu memasak, masakan ibu-ibu begitu enak dan banyak orang yang senang dengan masakan ibu-ibu. Ibu-ibu diperhadapkan kepada sebuah pujian, penghargaan. Apa yang Anda responi? Oh, saya akan memasak lagi besok. Saya akan sering-sering memasak dan memberikannya kepada orang banyak. Itu sesuatu hal yang baik kelihatannya.
Tetapi mari melihat apakah motivasinya adalah supaya kita dipuji, menerima pujian, membesarkan hati kita, dan membuat kita seolah-olah kita menjadi berguna dan hebat di depan banyak orang. Itu harus kita renungkan dalam hati kita. Kalau ibu-ibu adalah seorang pekerja keras, menjaga toko dan lain sebagainya, bekerja di perusahaan atau yang lainnya, dan kemudian ibu-ibu dengan semangat mengerjakan semua itu sehingga orang-orang berkata, "Oh, wanita ini hebat, wanita ini benar-benar sangat bersemangat." Tetapi apa yang dibalik dari pekerjaan-pekerjaan itu? Supaya orang-orang di sekitar Anda bergantung kepada Anda, ataukah ibu-ibu mengerjakannya supaya Tuhan dipermuliakan? Ketika ibu-ibu memiliki cukup kekayaan dan memberikannya kepada orang-orang di sekitar, apa yang membuat ibu-ibu puas? Pujian orang karena ibu-ibu seorang yang baik, ataukah pujian Tuhan karena persembahan-persembahan itu sebagai bukti bahwa buah roh itu ada dalam kehidupan ibu-ibu? Hormatilah Tuhan dalam kehidupan kita. Hati-hati ketika kita menerima pujian dan penghargaan, kembalikan semuanya hanya bagi nama Tuhan. Sebab Dialah yang berinisiatif membuat kita melakukan hal-hal yang baik. Karena kita dalam keberdosaan kita sebagai manusia yang egois tidak mungkin memikirkan sesuatu hal yang baik bagi orang lain. Tetapi ketika kita bisa melakukannya menjadi berkat bagi orang lain semata-mata karena Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pertolongan-Mu memberikan kami pengajaran pada hari ini, belajar untuk menghormati Tuhan melalui sebuah kisah hidup seorang Raja Herodes Agripa yang mengalami penghukuman Tuhan karena dia mencuri kemuliaan-Mu. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan, supaya kami dalam kehidupan kami mengembalikan segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu. Kami saat ini juga menaikkan syafaat kami, Bapa di dalam kerajaan surga, kami ibu-ibu. Di dalam masa pandemi ini mengalami begitu banyak persoalan. Mungkin kami adalah ibu-ibu ataupun nenek-nenek yang harus mendampingi cucu-cucu dan anak-anak kami dalam sekolah online. Dan itu membuat kami menjadi orang-orang yang emosional. Yang ketika kami di rumah kami harus mengerjakan begitu banyak kesibukan, tetapi juga ditambah dengan harus menjadi guru bagi cucu ataupun anak-anak kami. Tuhan, kami terbatas, kami wanita-wanita yang terbatas, dan kami memohon pertolongan-Mu Tuhan, supaya Engkau menguatkan kami. Kami menjadi wanita-wanita yang bijak, kami tahu mengatur emosi kami. Kami tahu mengatur perkataan dan tingkah laku kami supaya kami tetap menghormati Engkau dalam segala kondisi kehidupan kami. Kami juga berdoa memohon pertolongan-Mu Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang mengalami kekurangan secara ekonomi, kesulitan secara ekonomi oleh karena kondisi pandemi. Sedangkan sebagai ibu yang bertanggung jawab harus selalu ada makanan di rumah kami. Tuhan, Engkau pemelihara kami. Berikanlah kami berkat-Mu yang secukupnya, supaya ada makanan di dalam keluarga kami dan kami tetap memuliakan Engkau. Cukupkanlah kebutuhan kami, sebab burung pipit yang tidak menabur saja Engkau peliharakan, apalagi kami, wanita-wanita yang hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dengarlah seruan kami, orang-orang yang sedang di dalam kesusahan ini. Berkatilah ibu-ibu yang saat ini adalah janda. Peliharakanlah mereka ya Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Kami juga berdoa bagi ibu-ibu yang saat ini juga merindukan persekutuan, namun tidak memiliki kesempatan untuk bisa bersekutu oleh karena kami dihentikan dengan situasi pandemi ini untuk bersekutu secara tatap muka.
Ataupun kami juga kesulitan untuk mengalami persekutuan secara online karena kami tidak punya fasilitas. Kasihanilah kami Tuhan, supaya jangan kondisi ini mematikan iman kami kepadamu. Tolonglah kami, berbelas kasihanlah kepada kami, dan ajarlah kami supaya dalam kondisi-kondisi kami tidak menghujat Engkau. Kami tetap menghormati Engkau, kami tetap menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan sandaran kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, menyerahkan seluruh syafaat kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau yang mendengar seru doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri persekutuan wanita kita pada malam hari ini, dan kiranya Tuhan terus menolong setiap ibu-ibu di dalam kita mengaplikasikan firman Tuhan, belajar untuk bagaimana menghormati Dia sebagai Allah kita. Saya mengajak kita semua untuk mengakhiri persekutuan ini dengan menyanyikan pujian Mulia Bagi Allah. Bagian refnya saja kita pujikan, bahwa kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Sekali lagi, di dalam sikap hormat kita, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Bapa di surga, di akhir persekutuan kami terus bersyukur sebab Engkau Allah yang terus menolong kami sehingga kami boleh beroleh pengenalan akan Engkau. Terus kiranya tolong kami ya Tuhan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi, wanita-wanita yang menghormati Engkau, agar kami juga boleh membawa keluarga kami sebagai orang-orang yang menghormati Engkau. Kami mengakhiri persekutuan ini, kiranya damai sejahtera-Mu menolong setiap kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dalam Kristus Yesus, kekuatan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dari saat ini hingga Tuhan datang kembali. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita boleh terus bersemangat ya, terus menjadi saksi Tuhan dimanapun berada. Ibu-ibu, kita akan berjumpa lagi di dalam persekutuan wanita di Selasa yang akan datang. Jangan lupa, Tuhan Yesus memberkati.